kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu, amin. Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman-Mu yang kudus, agar ku junjung nama-Mu terus. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesku itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau, anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang
kekuatan kala badai menyerbu. Bahagia dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, kau beri keluarga yang rukun, kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan saat teduh. Umat Tuhan terkasih, sungguh besar dan ajaib Tuhan Allah kita, sebab pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesak maupun orang yang menyesatkan. Ayub 12 ayat 16. Karena itu sambutlah panggilannya untuk bersekutu, sebab Dia yang berkuasa akan melegakan hidupmu. Mari kita agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu.
dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, menjadikan bulan Oktober sebagai bulan keluarga merupakan salah satu kebiasaan gereja di Indonesia, khususnya di GKI, yang terus dipelihara hingga kini. Kebiasaan ini menyiratkan bahwa hidup keluarga merupakan hal penting dalam kehidupan iman Kristen. Siapapun kita dan apapun kondisi hidupnya, setiap orang yang telah dilahirkan di dunia pasti memiliki keluarga. Terhadap keluarga yang Tuhan anugerahkan pada kita, sudahkah kita menyadari dan mensyukurinya sebagai berkat yang begitu besar? Sudahkah kita menerima keberadaan setiap anggota keluarga apa adanya? Sudahkah kita membawa keluarga kita menjadi keluarga yang mengakui kuasa Allah? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kuasa, sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari kuasa-Mu. Kami bersyukur sebab Engkau memakai kuasa untuk hadir menyatakan kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami belum mampu hidup serupa dengan-Mu. Di dalam kehidupan berkeluarga, kadang kami belum mampu menguasai diri. Saat ada anggota keluarga yang bersikap tidak baik pada diri kami, kadang kami malah melawan dan bahkan menyimpan dendam. Alih-alih menjadi tempat bagi kami belajar mengampuni, kami kadang menjadikan keluarga sebagai tempat untuk saling menuntut satu sama lain. Dan atas dasar pemahaman kasih yang begitu terbatas, kadang kami membiarkan anggota keluarga kami melakukan yang tidak benar tanpa sedikit pun menegurnya. Bahkan kadang kami mengabaikan keluarga oleh karena kesibukan sehari-hari dan jarak yang memisahkan kami satu sama lain. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kuasa-Mu memenuhi hati kami, agar kami dapat menguasai diri dan menjadikan keluarga kami sebagai arena utama untuk menghidupi kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercela. Bahagia
Perintah pengampunan dinyatakan pada kita untuk meneguhkan bahwa kita dilayakkan di dalam kasih-Nya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39 menyatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu." Damai Kristus bagimu juga. Ada yang tumbuh kembang tanpa ayah dan bunda, ada yang sendirian mengemban fungsi orang tua. Namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Ada yang tumbuh kembang tanpa adik dan kakak, tak semua menikah. Ada yang pilih sendirian, namun kami berkembang karena saling menerima, tak merasa kesepian, selalu dipeluk Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Tak selalu bersama, kadang harus terpisah. Tak selalu sepakat, kadang terjadi pertengkaran. Tak merasa tertekan karena saling pengertian. Kami tetap setia karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan,
Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami mau membaca bagian dari Alkitab, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bimbing dan sertailah kami, ya Allah, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan demikian kami boleh dituntun dalam pengertian yang benar akan firman-Mu. Dan kami juga mau diberi hati untuk terus dibimbing oleh Tuhan, sehingga kami boleh belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yehezkiel 18 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 25-32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu harus mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Ayat 25. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku. Kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan oleh musuhku. Janganlah musuh-musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Semua yang menantikanmu tidak akan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Kepadamu ya
kepadaku ya Tuhan, ajarkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tuntunlah aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Engkaulah Allah yang selamatkanku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu telah ada mulai dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku janganlah kau ingat lagi, sesuai dengan kasih setia-Mu, ingat aku demi kebaikan-Mu. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Tuhan itu baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang sesat. Dia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum dan mengajarkan jalannya pada orang yang rendah hati. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, pada orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Bacaan kedua dari surat Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita membaca Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Melakukan kehendak Tuhan adalah keutamaan hidup kita sebagai orang yang percaya. Bagi kita yang merasa sudah mengenal Tuhan, maka tahap selanjutnya yang sangat penting adalah melakukan kehendak Tuhan. Dalam Injil Matius, pertanyaan mendasar bukan hanya tentang apakah sudah mengenal Tuhan, melainkan sejauh mana kita sungguh memiliki intensi, keinginan, kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana khotbah Yesus di bukit, hal yang penting dan mendesak yang perlu diperhatikan para murid adalah bukan saja mengetahui siapa Tuhan, melainkan sungguh mau mengenal, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Dalam Matius 5 ayat 43-45 dituliskan di sana tentang mengasihi semua orang tidak terkecuali, bahkan yang membenci kita, bahkan yang menjadikan kita sebagai musuh. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23-32 yang tadi kita baca merupakan refleksi dari penulis Injil Matius pada kasih Allah bagi semua orang, terlebih lagi pada orang-orang yang termarginalkan dari masyarakat. Agar dapat kita memahami teks ini, kita dapat memulainya dengan memperhatikan bacaan Matius pasal 21 ayat 1-11. Ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, dan banyak orang berseru di sana, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus diakui dan diterima sebagai Mesias, menyelamatkan umat dari dosa. Sebelum Yesus memasuki Yerusalem, ia terus-menerus dan demikian gigih mendemonstrasikan kebenaran Allah melalui pengajaran, memberitakan tentang kerajaan Allah, menyembuhkan yang sakit, merangkul, menerima mereka yang lemah dan termarginalkan. Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dituliskan dalam Matius 7 ayat 29. Kedatangan Yesus yang disambut dengan seruan sukacita karena telah mendengar tentang Yesus dan reputasinya. Namun ada ironi. Ironi terjadi sebab mereka yang tahu siapa dia tetapi tidak mengakui akan otoritasnya, akan kuasanya. Mereka bertanya pada Matius 21 ayat 10, siapakah ini? Orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kemudian pada ayat 12-17 diceritakan bahwa Yesus masuk ke bait Allah yang merupakan jantungnya pusat Yudaisme, pasal 21, Matius 21 ayat 12-17. Di situ ia mengusir semua orang yang berjualan di bait suci dan menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Bait Allah adalah rumah doa, bukan pusat kekuasaan politik dan ekonomi. Di bait Allah itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Namun di bait Allah itu para imam kepala dan ahli Taurat menjadi marah karena dia dianggap mengganggu basis kekuasaan mereka di bait Allah. Setelah itu ia pergi keluar kota menuju Betania dan bertemu dengan pohon ara yang tandus yang dia kutuk karena tidak menghasilkan buah. Peristiwa ini bersifat simbolis dan mengacu pada mereka yang mengenal Tuhan tetapi tidak melakukan kehendaknya. Yesus memasuki kembali bait Allah dan mengajar, pasal 21 ayat 23-32.
Namun ia dihadang oleh para imam, kepala dan tua-tua bangsa itu bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sungguh ironis, saudara. Tentang kuasa dan otoritas itu mereka pertanyakan. Sekalipun Yesus melakukan kehendak Tuhan, menggenapi kebenaran Allah bersama Yohanes yang membaptisnya. Yohanes 3 ayat 13 mencatat, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sekalipun yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan adalah mengerjakan kehendak Bapa, peduli pada yang miskin dan terpinggirkan, namun mereka tetap tidak peduli. Mengabaikannya karena mereka takut kehilangan kekuasaan atau hak mereka sebagai pemimpin. Mereka mengetahui siapa Tuhan dan apa yang harus dikerjakan di dalam mereka. Tetapi mereka tidak melakukan apa yang harus dikerjakan. Dalam Matius 23 ayat 1-3 tertulis demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Yesus mengakui ajaran baik para pemimpin Yahudi pada saat itu. Dan mengetahui bahwa para imam kepala dan tua-tua mengajarkan yang baik. Namun justru mengabaikan kehendak Tuhan. Mereka tidak melakukannya, tidak mengerjakannya. Kemudian Yesus merespons pertanyaan-pertanyaan imam kepala. Di ayat 24-25. Yesus berasumsi bahwa mereka juga mengetahui bahwa baptisan Yohanes diakui sebagai pekerjaan baik. Karena mempersiapkan orang-orang untuk bertobat melalui baptisan. Yesus pun mengandaikan bahwa orang banyak dan orang lain mengakui perbuatan baiknya dalam mengajarkan kerajaan Allah dan melakukan pekerjaan baik kepada banyak orang. Karena itu saudara-saudara, poinnya bukan pada isu tentang otoritas atau kuasa itu sendiri. Karena otoritas itu diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan Bapa. Melainkan terletak pada ketidakmauan untuk melakukan kehendak Allah. Yesus sudah mengatakan dalam khotbah di bukit, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Untuk memperjelas poin penting yang hendak Yesus sampaikan, Yesus memberikan perumpamaan tentang dua anak kepada para pemimpin umat. Dalam ayat 28-32. Perumpamaan ini sederhana sekaligus jelas. Seorang laki-laki memiliki dua anak. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini ke dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Hal yang utama adalah bukan terletak pada pengetahuan, melainkan pada kesungguhan pertobatan. Kesediaan melakukan kehendak Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus hendak mengatakan bahwa yang utama dalam kerajaan Allah bukan tentang kedudukan, bukan tentang pengetahuan atau kekuasaan, melainkan pada pembaruan pikiran dan melakukan kehendak Allah. Umat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Melalui perumpamaan ini Injil Matius hendak menegaskan bahwa ketaatan bukan soal berkata iya, melainkan tentang melakukan apa yang diminta oleh Tuhan.
Ketaatan berhubungan erat dengan iman, dengan kepercayaan. Iman itu mengandaikan ketaatan. Ketaatan kita adalah jawaban atas sapaan Allah. Kita taat kepada Allah jika kita sungguh percaya kepada sabdanya yang menawarkan kehidupan, yaitu kerajaan Allah. Sungguh percaya kepadanya dan mengakui otoritas kuasanya akan menuntun kita kepada sikap mau merendahkan diri. Keluarga yang mengakui kuasa Allah adalah tema kebaktian hari ini. Keluarga yang mengakui otoritas Allah, kuasa Allah akan menuntun hidup setiap anggota keluarga mau saling merendahkan diri. Filipi pasal 2 ayat 1-4 dituliskan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dengan mengakui otoritas kuasa Allah, maka setiap anggota keluarga tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih berkuasa. Suami merasa aku kan lebih hebat, atau istri merasa aku lebih hebat lagi. Jika bukan aku yang merawat rumah dan keluarga, entah bagaimana nasib keluarga ini. Atau anak merasa, aku hanya anak, biar sajalah. Aku tidak mau tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh orang tua dan sebagainya. Sikap yang justru menjadi sikap ketidakpedulian satu sama lain. Setiap pribadi dalam keluarga yang mengakui otoritas kuasa Allah akan menuntun pada sikap mau mengikuti kehendak Tuhan. Taat pada kehendak Tuhan. Bersedia mengaku ketika kita sungguh-sungguh menyadari akan kealpaan, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Dan mengaku kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Dan bersedia juga mengaku kekurangan, kelemahan kita satu dengan yang lain. Mengakui otoritas kuasa Tuhan akan sungguh-sungguh menuntun kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Taat kepada Tuhan. Merendahkan hati kita, diri kita satu dengan yang lain. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati.
Mari kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan sebab kami mempelajari bagaimana kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan di tengah dunia ini. Terlebih bagaimana kuasa-Mu pun itu nyata di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami. Kuasa itu nyata ketika kasih mewarnai dan bahkan dihidupi. Karena itu ya Tuhan, di dalam doa syafaat kami pada hari ini kami mengingat untuk setiap orang yang sedang memiliki pergumulan, untuk mengasihi dan dikasihi di tengah keluarganya. Mereka yang harus tinggal jauh dari sanak dan kerabat. Mereka yang saat ini harus tinggal sendirian karena kehilangan. Karena kekasih hidup dan orang-orang yang mereka sayangi sudah kembali dan sudah meninggal. Mereka yang juga saat ini sedang bergumul menantikan kehadiran anak. Mereka yang saat ini sedang bergumul untuk membangun rumah tangga lewat pernikahan. Mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena relasi antar sesama saudara maupun antara anak dan orang tua. Dan berbagai pergumulan yang hadir di tengah keluarga. Kiranya Tuhan pergumulan ini tidak meredupkan mereka untuk saling mengasihi, untuk saling menerima dan bahkan saling mengampuni. Terkhusus ya Tuhan, kami juga mengingat mereka yang harus hidup di panti asuhan. Biarlah sesama rekan sahabat yang ada di panti asuhan menjadi keluarga yang juga menghidupkan cinta kasih Kristus. Mereka yang lanjut usia juga yang ada di panti Werda. Kiranya Tuhan kegiatan-kegiatan sahabat yang ada di sana juga tidak membuat mereka kehilangan dan kesepian. Tuhan juga menyertai kiranya gereja juga dapat terus menjadi gereja yang memiliki pelayanan untuk keluarga. Pelayanan-pelayanan yang juga membuat setiap umat-Mu menyadari bagaimana merayakan cinta kasih di tengah keberagaman yang ada di keluarga. Termasuk keberagaman bangsa, keberagaman generasi, keberagaman usia. Biarlah ya Tuhan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah keluarga tidak menjadi penghalang atau bahkan batu sandungan untuk menjaga keharmonisan di tengah keluarga. Kami juga mengingat ya Tuhan kiranya kuasa Kristus juga menyertai para penguasa yang ada di bumi ini. Mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin negara, termasuk di negara kami Indonesia. Kiranya ketika mereka berkuasa, kuasa yang mereka gunakan dilandasi dengan cinta kasih, dilandasi dengan kepedulian, dan bahkan dilandasi dengan cinta damai. Inilah ya Tuhan syafaat kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan sukacita kita bawa persembahan kepadanya sebagai ungkapan syukur atas kasih-Nya pada kita. Mazmur
43 ayat 4 menyatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Umat Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Tuhan, sumber segala kehidupan. Kepadamu-lah ya Tuhan, kami memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat saat gereja mengelolanya dengan penuh hikmat. Sebagai wujud syukur kami atas anugerah-Mu yang berlimpah pada setiap makhluk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, akui dan nyatakanlah selalu kuasa Allah di tengah keluarga kita. Dengan kuasanya yang penuh kasih dan memimpin hidup keluarga, kita pun mewujudkan keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam
wujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.